Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua BPP PCA Bantul Majelis Tablik dan Ketarjihan Ibu Dr. Anda Sunarti MPD. Yang saya hormati Sesepuh MTK PCA Bantul Ibu Wiwi Agustina. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan MTK PCA Bantul, yang saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan bahagia dalam menjalani hari-hari. Pada kesempatan yang kedua, belum ya, yang pertama juga belum ya. Masya Allah, kayaknya ini agak-agak oleng gara-gara belum sarapan. Enggak, bercanda ya. Bercanda ya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita semua bisa hadir dalam kegiatan rutin kita setelah kemarin Ramadan kita sempat libur. Mudah-mudahan liburnya kita itu juga tetap bernilai ibadah nggih. Karena walaupun libur rapatnya tapi kegiatannya insya Allah tetap jalan terus ya. Jadi barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kemarin, amal ibadah kita di bulan Ramadan, Allah balas dengan berbagai macam pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis ya, dan hadis ini sebenarnya sudah sangat terkenal di kalangan kita sendiri sebagai seorang pemimpin ya. Saya berbicara dan mengangkat tema tentang hal ini karena saya pikir kita punya tugas lain selain jadi ibu rumah tangga, yaitu sebagai pimpinan di Majelis Tablik PCA Bantul. Bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin. Satu kalimat ini saja sebenarnya sudah harusnya bisa menjadi mindset kita ketika menjalankan sebuah tugas ya, bahwa sejatinya manusia yang diutus oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini adalah seorang pemimpin. Entah itu dia sebagai pemimpin dalam organisasi. Ini coba ini jadi kurang ini ya. Terlalu banyak yang di sini mau diungkapkan menurut gitu. Ngomong ibu sedang ngendika ayo. Kita santai ya. Enggak apa-apa, ini walaupun kultum nanti bisa 1 jam sendiri, Pak. Ya. Siap mendengarkan ya. Baik, saya kembalikan bahwa yang namanya khalifah yang Allah utus di muka bumi ini masing-masing itu sebenarnya adalah pemimpin. Pemimpin itu ada yang pemimpin organisasi ya, seperti presiden, bupati ya, wakil bupati, kepala sekolah, dan juga kita sebagai pribadi itu adalah pemimpin untuk diri kita pribadi. Seperti itu. Jadi dalam hal ini yang terpenting itu bukan seberapa besar tanggung jawab yang kita punya atau kita pikul gitu ya. Jadi ketua kelas aja tanggung jawabnya gede, apalagi jadi presiden gitu kan, karena yang diurusin itu adalah hampir 300 jiwa gitu kan. Nah 300 juta Ibu, Masya Allah ya. Maksud saya silakan disebutin sendiri jutanya gitu. Jadi bukan seberapa besar tanggung jawab itu, tapi bagaimana kita sebagai pribadi itu menjalankan tanggung jawabnya. Mau tanggung jawabnya itu hanya untuk diri pribadi kita, tapi kalau kita sadar bahwa kita adalah seorang pemimpin, pasti kita akan melaksanakan tanggung jawab itu dengan amanah dan adil. Gitu ya. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah
sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ingat, ayat ini kita kontekskan sebagai seorang pemimpin, ya. Bahwa ini sebenarnya ayatnya untuk semua orang, tapi tadi saya bilang bahwa kita sebagai pemimpin untuk diri kita pribadi, gitu ya. Nah, dari ayat ini saja kita bisa mendapatkan atau mengambil beberapa hikmah pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil, untuk berlaku adil. Adil itu artinya meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi adil itu bukan karena anak, misalnya kayak saya anaknya 6, yang satu SMA, satu masih TK dapat duit jajannya sama semuanya 20-20, enggak. Jadi sesuai dengan kebutuhan, itu adalah sebuah keadilan. Maka sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita bersikap adil baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Diri kita aja kita harus berbuat adil, apalagi terhadap orang lain. Karena nanti pertanggungjawabannya kalau terhadap diri kita sendiri itu mungkin lebih mudah. Tapi kalau sudah urusannya dengan orang lain, maka itu akan tidak mudah tanggung jawabnya, gitu ya. Maka ini tadi perintahnya adalah berlaku adil, dan Allah kaitkan dengan apa? Berbuat kebajikan. Ibu-ibu, kita berada di sini ini dalam rangka apa? Menjadi pimpinan yang sudah dari PP kemudian turun ke PWA, PWA ke PDA, PDA ke PCA, itu memberikan tanggung jawab pada kita untuk mengurusi bagian dakwah. Maka sebagai makhluk atau sebagai personil yang ada di tempat ini, di dalam MTK yang sudah diberi tanggung jawab itu, berbuat adillah, berlaku adillah, berbuat kebajikan untuk apa MTK ini. Ketika diberikan tugas, ini mohon maaf, ini sekalian evaluasi nggih, sekalian evaluasi. Ketika diberikan tugas, walaupun mungkin dalam pertemuan cuma rapat kayak gini, tapi bertanggung jawablah, gitu ya. Saya selalu menyuarakan untuk apa? Mari kita berikan contoh. Kenapa harus kita? Karena kita yang di bagian dakwah, gitu ya. Setiap tingkah laku kita, setiap perilaku kita, setiap apa yang kita lakukan itu dakwah bagi orang lain. Wah, Bu Narti di bagian tablik nyatanya modelnya koyo ngono. Itu sudah dakwah tuh. Orang akhirnya bisa ngelihat. Tapi coba ketika kita bisa kompak, kita bisa apa-apa itu sat-set gitu ya. Kemudian kita bisa apa? Dalam setiap kali diberikan tugas dari MTK mesti bisa yang mereka tuh kompak, mereka itu tepat waktu, mereka itu enggak menye-menye misalnya kayak gitu ya. Itu tuh dakwah bagi yang lain. Kalau jenengan bisa perhatikan sedikit banyak itu gaya kita selama ini sudah memberikan impact bagi yang lain loh. Ya. Yang khususnya itu adalah mereka-mereka yang punya jiwa istilahnya jiwa bersaing dalam kebaikan, fastabiqul khairat, gitu ya. Itu pasti mereka akhirnya apa? Sedikit banyak mereka ngikutin, gitu. Oh, ternyata ada yang bisa. Kenapa kita enggak? Yang saya lihat saat ini majelis kesehatan, jangan salah, mereka personilnya lebih banyak dari kita, tapi bisa berusaha untuk apa? Hadir semua. Kompak banget. Iya. Makanya saya cuma bilang gini, wah kalau misalnya udah ngomongin masalah majelis kesehatan dengan kita mah orang sedikit, diatur mestinya lebih mudah, gitu kan? Tapi udah orangnya sedikit, nek misalnya kok diatur rodo angel, nah ini sebenarnya jadi pertanyaan, nah ngopo, gitu loh. Maka ini tadi, mari berlaku adil terhadap organisasi, berlaku adil terhadap tanggung jawab yang sudah diberikan pada kita, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu berbuat kebajikan. Tadi sudah ya, bahwa di antara kita udahlah mari sama-sama memudahkan. Tapi memudahkan itu bukan dalam rangka melanggar aturan atau melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama, gitu loh. Memudahkan di sini adalah ketika mungkin ada yang repot untuk ini, oh ya sudah nanti biar saya yang handle aja, gitu loh. Atau misalnya, wah ini saya kalau untuk bagian yang foto-foto, udah kalau begitu nanti biar saya yang edit. Seperti itu, memudahkan yang seperti itu. Bukan yang memudahkan yang untuk melanggar, tidak. Jadi ini tolong dibedakan gitu ya.
Kita berbuat baik, kita memaklumi itu untuk dalam rangka memudahkan mereka dalam kebaikan. Karena perintahnya itu membantu dalam kebaikan, bukan dalam hal keburukan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberi bantuan pada kerabat. Kalau memberi bantuan pada kerabat ini masing-masing kita ya, bahwa sebenarnya kayak Abu Bakar Asy-Siddiq aja yang pernah bersumpah untuk tidak membantu saudaranya gara-gara fake information tentang anaknya, sampai ditegur sama Allah, nggak boleh kayak gitu ya. Maka dia cabut kembali sumpahnya, kemudian dia bantu kembali saudaranya. Betapa pentingnya membantu saudara, bahkan urutan kita atau ini urutannya itu adalah kerabat sudah kerabat dalam, kerabat luar yang terdekat gitu ya. Betapa pentingnya itu. Nah, kemudian apalagi yang keempat, melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Ibu-ibu, yakinilah kita di sini semuanya nggak sama modelnya ya Bu. Nah, ketidaksamaan karakter, ketidaksamaan gaya bicara, ketidaksamaan pemikiran itu paling mudah mendatangkan yang namanya perselisihan. Ya. Tapi sekali lagi sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang pemimpin khususnya ketika kita menyadari diri kita adalah seorang muslim, satu yang harus kita ingat, al-muslimu akhul muslim. Apapun yang terjadi dia tetap saudaraku. Kalaupun berbeda modelnya dia, selama dia masih taat kepada Allah, selama dia masih sujud kepada Allah, maka itu adalah saudaraku. Dan sebagai saudara saya nggak boleh berlaku zolim padanya, gitu loh. Maka jangan sampai ketika ada perselisihan kok sengaja dibumboni sehingga meletup-letup. Kalau sudah meletup-letup akhirnya terjadilah perenggangan. Ya, hubungan jadi nggak nyaman. Ya, kita belajar mau bagaimanapun juga dalam sebuah kelompok, apalagi cuman sedikit orang, yuk kita kuat. Segala perselisihan mungkin dalam rapat ada, itu wajar, namanya kita untuk menyatukan satu pikiran gitu kan, untuk bisa sama-sama punya satu tujuan. Biasa itu yang namanya berbeda pendapat biasa, tapi didasari dengan keinginan berbuat adil, berbuat baik gitu loh. Untuk islah bersama, untuk kebaikan bersama, itu yang tujuannya. Sehingga setan gak punya kesempatan untuk memercik api permusuhan gitu ya. Jadi mari sengaja saya mengangkat hal ini karena saya berkeinginan iso MTK PCA Bantul ini bisa menjadi contoh bagi majelis lainnya, bahkan kita bisa menjadi contoh bagi umat yang ada di PCA Bantul ini, di Kapanewon Bantul ini. Setiap mereka melihat kita, mereka merasa senang. Kayak gini majelis tablik pancen apik kok orang-orangnya. Itu yang saya inginkan seperti itu. Kalau udah bikin tugas mesti lancar dong. Pada sregep semua itu loh. Karena ketika kita bisa memberi contoh itu, sekali lagi itulah dakwah kita. Dakwah itu kan nggak harus ngomong banyak kayak gini, enggak. Kita bersikap dengan baik itu aja udah dakwah gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengambil hikmah dari setiap kejadian. Ini penting sekali ya. Mengambil hikmah dari setiap kejadian itu setiap ada persoalan, setiap ada tantangan, jangan stuck atau jangan fokus pada persoalannya, tapi carilah solusinya. Fokus pada solusi. Setiap ada persoalan atau mungkin muncul bibit-bibit permusuhan, langsung cari solusi. Gitu ya. Jangan sampai habis itu kita evaluasi. Makanya itu kita biasakan setiap kali sudah ada perwakilan yang keluar untuk ngikutin kegiatan apa-apa, dia pulang terus laporkan supaya ada evaluasinya. Kita harus bikinnya kayak gini, ada perbaikan. Kalau setiap kegiatan itu kita lakukan kemudian ada evaluasi, insya Allah itu akan ada pertumbuhan atau peningkatan. Kualitasnya itu akan semakin meningkat. Maka jangan pernah lelah untuk belajar, untuk mengambil setiap hikmah dari setiap kejadian. Mudah-mudahan itu semua akan menjadikan diri kita lebih baik lagi, khususnya ketika posisi kita menjadi pimpinan di PCA Bantul ini, maksudnya MTK-nya. Begitu ya ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan terus terang untuk ngomong kayak gini nggak bisa cuma 10 menit. Jadi ini sudah 14 menit 44 detik ya. Mohon maaf, itu saja dari saya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum.
Nasrun minallahu fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.